malu, Pak. Karena ada rasa malu. Oke, langsung kita ke materi tentang malu. Halaman 104. Sudah dibuka? Parahan ya? Tidak, Pak, Ibu. Oke. Kita lanjutkan malu. Malu di sini, malu dalam bahasa Arab disebut al-haya. Rasulullah menyebutkan bahwa sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Kita juga disebutkan malu adalah perasaan tidak enak. Perasaan tidak enak hati ketika melakukan sesuatu hal yang buruk dan meninggalkan kebaikan. Coba contohnya meninggalkan sholat. Apa yang contohnya? Apa lagi contohnya, Farhan? Tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa. Apa lagi contohnya? Malu melawan. Satu lagi malu. Pacaran. Oke, kita lanjut berarti. Kalian sudah paham tentang malu kan? Apa itu tadi malu? Malu adalah perasaan. Malu adalah perasaan tidak enak hati. Ya. Malu adalah perasaan tidak enak hati ketika melakukan sesuatu yang tidak baik dan meninggalkan kebaikan. Ada yang bisa menginformasikan apa itu malu? Ada yang bisa? Ketika melakukan sesuatu yang buruk atau meninggalkan kebaikan. Jadi contoh malu itu ada banyak. Kita sebutkan satu contoh banyak malu berbohong. Apalagi malunya? Kata-kata. Apalagi Quran malunya? Dari definisi malu ada yang bisa mendefinisikan malu. Ada yang bisa? Apa itu Putri? Malu adalah perasaan tidak enak hati ketika melakukan sesuatu yang buruk atau meninggalkan kebaikan. Oke, berikan. Oke, kedua, pembagian malu. Pembagian malu menurut Ibnu Hajar, malu dibagi menjadi dua, yaitu malu naluri. Oke, pembagian malu yang kedua, malu muktasab, yaitu sifat malu ini adalah seperti rasa malu sebagai hamba Allah pada hari kiamat sehingga mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Jadi, yang perlu kita tekankan yaitu ialah malu yang dilatih adalah malu karena kesadaran diri, karena iman kepada Allah. Terus kita tidak hanya malu kepada manusia, tetapi kita malu juga terhadap Allah. Siapa Allah itu? Tuhan itu. Siapa Allah itu? Tuhan yang menciptakan segalanya. Siapa Allah itu? Tuhan yang menciptakan segalanya. Kita akan besertai segala fungsinya. Oke, apa itu contoh malu muktasab? Sebutkan. Kata-kata. Apa? Apa itu jadi? Malu karena kesadaran iman kepada Allah. Kita tidak hanya malu kepada manusia, tapi juga malu kepada Allah. Oke, karena dia sudah menjawab, Kak, kasih deh 10.000. Setelah kita membahas sifat malu yang menjaga kita dari perbuatan dosa, sekarang kita masuk ke materi berikutnya itu zuhud. Zuhud itu bukan tadi ya, bukan pulang. Zuhud itu ialah menurut Imam Junaidi, arti nama Junaidi kan, berarti ialah itu. Zuhud adalah menganggap diri dunia dan menghapus pengaruhnya di hati dan meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap dunia tidak terlalu penting di hati dan lebih mengutamakan akhirat dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh itu? Apa paham contoh itu? Ulangi lagi ya.
dia lupa sholat itu tidak juhud. Lupa sholat dia ada HP-nya, ada mobilnya, ada semua, ada kebun sawitnya, ada semua kan dia sebagai presiden ini. Tapi kalau sudah sampai dia lupa melaksanakan ibadah, berarti itu tidak juhud namanya. Dia hanya melakukan kedekatan terhadap dunia, bukan akhirat. Itu tidak juhud. Sementara juhud itu ialah tidak terlalu penting di dalam hatinya itu dunia, akan tetapi dia mementingkan akhirat. Oke, lanjut. Ciri-ciri juhud. Satu, tidak terlalu senang jika memberikan sesuatu yang tidak terjadi ketika kehilangannya. Yang kedua, menganggap sama antara pujian dan celaan. Yang ketiga, hati orang tersebut dipenuhi kecintaan kepada Allah, namun masih memiliki kecintaan kepada dunia. Itulah yang tadi yang termasuk mempunyai HP boleh, main game boleh, tapi jangan lupa sholat. Jadi contohnya ciri-ciri juhud ini adalah contohnya ada yang bisa mengasih contoh. Apa itu Pak? Seorang yang diberikan suatu jabatan dia selalu gembira, sebaliknya jabatan itu tidak dia tidak senang. Oke. Makan. Itu satu, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ayo, keluarkan ulasan Anda. Ada B, betul. Apa contoh di sini? Apa Farhan? Seorang yang diberikan suatu jabatan dia tidak selalu gembira, dan apabila jabatan dia tidak merasa diri. Oke, ada lagi? Mereka Apa itu lagi? jika dia diberi pujian dia tetap rendah hati, dan jika dia tidak mendapat pujian dia tetap rendah hati. Ini yang perempuan 2 orang. Yang di samping si putri, apa itu contohnya? Seorang juhud tidak akan membiarkan dirinya tidak oleh dunia. Oke, yang di belakangnya. Apa contohnya? Apa contohnya ya? Tidak tahu, dari sampingnya. Oke, contoh dari kakak. Ketika ada HP kita rusak HP kita. Sedih boleh, tetapi meninggalkan ibadah tidak. Itu termasuk. Yang penting juhud ini kedekatannya kepada Allah kuat dalam dunia, tidak terlalu kuat. Jadi ambil selembar kertas, jawabannya saja dicatat. Kalau contohnya A, kalau B, B. Buat amal. Seorang siswa tidak jadi menyontek saat ujian, walaupun tidak ada guru yang mengawasi dia. Perilaku ini termasuk perilaku dalam sifat A, ria, B, zuhud, C, malu kepada Allah, D, Dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa sifat malu menjaga kita dari perbuatan dosa. Malu menjaga kita dari perbuatan dosa. Sedangkan sifat juhud menjaga hati kita agar lebih mencintai dunia. Jika seseorang memiliki keduanya, maka ia akan memiliki akhlak yang baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.